لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقل الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا أيها القوم أوصيكم وإياي بتقوى الله Diberikan sampaikan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bermukim di Madinah, beliau dapatkan orang Ansor bergembira berpesta bola, malahan diselingi dengan berbagai permainan pada hari yang mereka susah. Karena tidak mengetahui hari apa itu, merayakan apa itu, Anas bin Malik Nabi kemudian bertanya, Maha Yawman, Maha Yawman. Wahai sahabat-sahabat Ansor, dua hari yang kalian ramaikan dengan berbagai kegiatan ini, hari apa namanya? Kemudian orang Ansor menjawab, ini adalah hari ketika kami berpesta pura, bergembira, sebut saja hari raya yang kami rayakan pada zaman jahiliyah. Saat itu pula Nabi mengatakan, Abdalakum, sungguh Allah telah mengubah dua hari raya kalian di zaman jahiliyah ini dengan hari raya khairan minhuma, yang lebih baik dari dua hari raya tadi, yakni yang atau Aidul Fitri pada diganti dengan Aidul Fitri dan Aidul Adha atau Aidul Fitri. Beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kurban atau merayakan hari Aidul. Idul Kurban merupakan hari ketika kaum muslimin mempersembahkan ketulusan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban sependek yang satu hari memiliki usia yang amat tua, setua manusia itu sendiri. Dilihat dari sudut teologi yang dibacakan kita kepada Al-Quran maupun Sunnah, maupun dilihat dari sudut antropologi itu tentang manusia. Nah, para hadirin yang saya muliakan, secara teologis kurban itu sudah dimulai oleh putra-putra Adam alaihissalam pada waktu mereka diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Yang satu berkurban dengan hasil pertanian, tetapi memilihnya yang jelek-jelek, sementara yang satu lagi memilih dengan memilih binatang atau ternak yang dia pilih yang bagus, yang mulus dan lembut. Saat mereka melaksanakan kurban, saat itu pula diketahui apakah diterima atau tidak. Karena yang satu dimakan atau dimakan api, dilalap api, yang satu tidak. Milik Habil itulah yang diterima, milik Qabil tidak diterima.
menarik untuk kita baca ucapan Qabil di belakang ketika kurbannya sudah diterima. Sesungguhnya kurban yang diterima Allah hanyalah kurban yang dipersembahkan oleh orang-orang takwa. Artinya orang yang ikhlas, tidak terpaksa lantaran pamrih. Para hadirin yang saya muliakan, ada lagi misalnya Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ketika membantah dan menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan kami telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak beriman kepada Rasul, salah seorang Rasul, kecuali kalau mereka mempersembahkan kurban yang dimakan atau dilahap api tak perlu benar. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kurban memang berusia tua seusia manusia itu sendiri. Secara antropologis kita juga bisa mengetahui bahwa kurban dilakukan oleh berbagai bangsa dan suku bangsa, tetapi objek yang menjadi kurban mereka berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Orang-orang An di Iran, mereka mempersembahkan bayi manusia kepada Tuhan mereka atau berhala mereka yang bernama Baal. Orang-orang PT di Skandinavia, mereka mempersembahkan pemuka agama kepada berhala mereka yang disebut dengan dewa perang, yang mereka namakan atau diberi nama dengan nama Udin. Orang-orang Aztec di Meksiko, mereka juga mempersembahkan darah dan daging manusia kepada berhala mereka yang disebut dengan dewa matahari. Dari semua itu para hadirin yang saya muliakan, ternyata keinginan dan tradisi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan juga kepada mereka yang disebut Tuhan oleh orang-orang musyrik memiliki usia yang begitu tua dan begitu lama. Tetapi Islam lewat ajaran Ibrahim alaihissalam atau contoh Ibrahim kemudian dikukuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurban untuk Allah, kurban yang dipersembahkan sebagai kepatuhan kepada Allah dilarang untuk dalam bentuk kurban manusia, karena sejak Ibrahim sudah diganti dengan hewan atau binatang tertentu. Yang jadi pertanyaan buat kita hadirin, apa sebetulnya hakikat kurban dalam pandangan Islam? Paling tidak ada 5 makna kurban buat kita semua. Dan pada gilirannya inilah semangat atau spirit kurban yang harus kita tumbuh kembangkan dan harus kita pertahankan walau sudah melaksanakan Idul Fitri hari atau 2 hari yang lalu. Yang pertama tentu saja adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurban adalah sunnah Nabi yang dalam hadis bagaimana konsekuensi logis dari kepatuhan terhadap sunnah Nabi dan bagaimana ancaman terhadap mereka yang tidak menyukai sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi, maka dia bukan dari golongan. Menurut Anas juga, karena dia dekat dengan Nabi sebagai pelayan selama 10 tahun,
Anas mengatakan setiap datang Idul Adha, Nabi membawa 2 ekor kambing yang sangat besar, yang mulus dan bagus. Yang satu disembelih oleh tangannya sendiri dengan ucapan Bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan kurban dari keluargaku. Selesai itu Nabi mengambil lagi kambing yang satu, kemudian dia menyembelih lagi dengan ucapan tadi, tetapi dia katakan, ini dari umat, ini dari aku, dan dari umatku lam yudahli, yang tidak mampu melakukan kurban. Bayangkan oleh para bapak dan hadirin yang saya muliakan, umat yang begitu banyak, baik itu zamannya ataupun sesudahnya, andaikan mereka benar-benar berada dalam kekurangan dan tidak mampu melakukan untuk melaksanakan kurban, Nabilah yang menjadi wakilnya, karena dia pula yang menyembelih untuk orang-orang tadi. Nabi mengambil dari kantongnya sendiri, tidak ngambil dari Baitul Mal, walaupun pada saat itu sudah ada Baitul Mal. Ini mengingatkan kepada kita, ada salah seorang kepala negara di dunia ini dari Republik Pantai Gading, di mana ia berhaji melaksanakan kewajiban Islam dengan biaya sendiri. Dia tidur berbaur dengan jamaah yang banyak tanpa fasilitas negara, tanpa pengawalan yang mengeluarkan dana banyak. Dialah barangkali mencontoh kambing Nabi dalam kurban, tetapi dalam bentuk haji dia dengan biaya sendiri tanpa pengeluaran dari negara. Inilah yang pertama, hakikat ibadah kurban. Hakikat kedua ibadah kurban adalah menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan segala-galanya. Kalau sekiranya kecintaan atau cinta punya hierarkis yang ada di bawah dan di atas, maka kurban menunjukkan kecintaan kepada puncak hierarkis kecintaan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail, tetapi karena Allah dalam tanda petik meminta, padahal hakikatnya memuji Ibrahim, apakah dia cinta Allah atau cinta anaknya, Ibrahim lulus dalam ujian kecintaan ini. Dia tempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada putranya sendiri, sehingga Ismail kemudian diganti dengan binatang ternak yang amat bagus, karena memang Allah bukan Tuhan yang mabuk atau yang haus. Dan para hadirin, sementara yang ketiga hakikat kurban adalah bagaimana kita mencoba mengikhlaskan diri kita dalam segala hal, terutama dalam ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah manifestasi dari ikrar kita di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaitannya dengan kurban apa? Dalam Al-Quran dikatakan paling tidak di 2 tempat. Pertama ketika berbicara tentang Habil, di mana ia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya orang yang berkurban, yang diterima kurbannya hanya orang yang dilandasi hatinya atau niatnya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Ada juga di dalam ayat lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha,
yanalu taqwa minkum. Darah dan daging kurban itu tidak sampai kepada Allah. Kenapa ada ayat ini? Karena tradisi orang jahiliyah, tatkala mereka berkurban dengan menyembelih hewan, darahnya itu mereka ambil, kemudian mereka ulaskan di Ka'bah sebagai tanda pengorbanan kepada Allah. Makanya Allah katakan darah kambing, darah sapi atau apapun yang dikurbankan tidak sampai kepada Yang Maha Kuasa. Bukan itu yang akan sampai, tetapi yang sampainya adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Artinya keikhlasan ketika kita berkurban sebagai persembahan dan wujud kecintaan kepada Yang Maha Kuasa. Orang mukmin berkurban bukan lantaran ingin memperlihatkan kesalehan di tengah-tengah orang banyak, bukan untuk berkontestasi dengan orang lain. Inilah aku dengan kurban dengan sapi yang bagus. Tetapi orang mukmin berkorban apakah dengan hewan yang bagus atau hewan yang sesuai dengan kemampuannya, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang terakhir yang disebut dengan hakikat kurban adalah berbagi dengan orang-orang yang boleh dikatakan tidak mampu untuk menikmati daging pada saat itu. Dan apabila hewan kurban itu sudah mati, maka makanlah oleh kalian darinya. Fa'atimul qani awal mu'tar, lalu berikan makanan kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Di sana dikatakan qani'ah, orang yang miskin tapi menjaga diri, tidak harus berjejer berhutang untuk menerima anting kurban, itu qani'ah. Tetapi juga kita berikan kepada mu'tar, artinya orang yang tidak menyembunyikan kemiskinan sehingga tampak dia itu memang benar-benar orang miskin. Inilah barangkali para hadirin yang saya muliakan, keistimewaan hari raya kita dibandingkan dengan hari raya lain, baik itu agama maupun non-agama. Idul Fitri, Idul Adha disambut dengan takbir, mengagungkan Allah dan mengecilkan serta mengerdilkan diri kita sendiri. Idul Adha juga demikian. Kedua hari raya itu disambut juga oleh kita dengan puasa sebelumnya. Idul Adha dengan puasa Arafah, Idul Fitri dengan puasa Ramadan, esok harinya dengan melaksanakan sholat sebagai wujud merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa, sebagai manifestasi ketaatan kita kepadanya, sampai-sampai hening kita jika kita rela untuk disentuhkan kepada tanah sebagai upaya mewujudkan dan membuktikan aku adalah kecil, yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Idul Fitri Idul Adha pula kita melakukan apa yang disebut dengan karitatif, kedermawanan para orang-orang kecil, untuk membangun filantropi, kecintaan kepada sesama. Mana gerangan ketika kita Idul Fitri kita keluarkan zakat fitrah, ketika kita Idul Adha kita sembelih kurban. Keduanya merupakan bukti bahwa kita harus berbagi dengan orang-orang kecil. Inilah semangat kurban yang harus kita wujudkan terus selama kita hidup. Intinya mengabdi kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.